wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdal yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang tadi telah memberikan mau'izah hasanah, guru kita, orang tua kita, Habib kita, Al-Habib Maulana Lutfi bin Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pemeliharaan kepada Habib Lutfi bin Yahya, diberi kesehatan dan keafiatan, dan sepanjang perjalanan beliau ini menjadi teladan bagi kita, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara. Beliau itu usianya sudah tidak muda, tapi dari ujung pulau Jawa, ujung barat ke ujung timur, ujung selatan, ujung utara, ke Jakarta sudah tidak terhitung. Rata-rata jalan darat ratusan kilo. Itulah sirah atau itulah kebiasaan dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneruskan perjuangan datuknya. Alhamdulillah. Beliau sekarang dalam perjalanan kembali ke Pekalongan, dan tidak lama beliau akan keliling terus meneruskan dakwah datuknya. Yang sama-sama kita muliakan Khadimul Ma'had, Muassis Riyadul Huda, Bapak Kiai Haji Zainal Mustafa atallahu umrah wa razaqahu sihhatan wa afiyah. Semoga beliau dipanjangkan umur, bapak-bapak, ibu, ya. Semoga beliau disehatkan, diafiatkan. Demikian pula al-usrah al-Mustafawiyah, yaitu keluarga besar dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Semoga semua zuriyah-zuriyah beliau, termasuk Kiai Haji Acep sebagai salah seorang zuriyah beliau atau menantu beliau, sebagai pengampu, sebagai pembimbing di pondok pesantren ini, kita doakan juga mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan. Bapak-bapak, ibu, para tamu undangan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ada pelaksana Bupati Bandung Barat dan seluruh pejabat pemerintah kabupaten yang semuanya saya hormati dan saya muliakan, termasuk para alim ulama alumni Al-Azhar, senior-senior saya, junior-junior saya. Ada di sini Dr. Ahmad Khairuddin, ada Kiai Haji Iqbal Muhajir, banyak ya, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya muliakan. Dan yang paling saya muliakan, saya cintai, Bapak Ibu yang ada di depan saya. Iya, ini masjid. Pakai sholat 5 waktu enggak? Iya, ini buat sholat 5 waktu. Oh, berarti ini adalah tempat yang yasihul i'tikafu fihi. Nah, kalau dalam mazhab kita, ini berarti adalah masjid yang sah untuk kita pakai i'tikaf. Karena itu, ya, karena itu kepada semua yang hadir di sini, mungkin ada yang lupa, ya, ketika duduk tadi belum sempat membaca niat i'tikaf. Kita baca sama-sama, ya. Saya awali lalu diikuti oleh kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf
fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini selama saya ada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Nah, bapak-bapak, kenapa saya ajak untuk pasang niat iktikaf? Ada salah satu keistimewaan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min khasais al-ummatil Muhammadiyah. Apa itu? Dirumuskan oleh Imam Ghazali dalam ungkapan beliau, taksirul ujur bita'didin niyah. Kata Imam Ghazali, salah satu keistimewaan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah melipat gandakan pahala dengan memperbanyak niat. Jadi amal kita satu, hadir di majelis ini satu amal kita, tapi kita perbanyak niat kita. Maka bapak-bapak ibu kemanapun ya, pasang niat sebanyak mungkin yang bisa kita niatkan. Semuanya lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala itu payungnya karena Allah. Tapi di bawah karena Allah itu kita pasang semua niat-niat yang baik. Sehingga satu amal kita itu Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahalanya. Maka untuk majelis ini, saya tadi datang dari Jakarta. Saya berangkat dari Jakarta itu niat saya pasang banyak-banyak. Pertama, niat saya adalah ijabatud dakwah. Kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak dari seorang mukmin atas mukmin yang lain itu ada 6. Walaupun tidak terbatas 6, banyak sekali, tapi Rasul kasih contoh ada 6. Salah satu di antaranya adalah idza da'aka fa'ajibhu. Hak orang beriman atas saudaranya, hak orang atasmu, orang beriman kepadamu, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang dan ada keluangan untuk bisa datang, sehatnya ada, kesempatannya ada, waktunya ada, penuhi undangan itu. Itu niat saya yang pertama, melaksanakan pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Saya pasang juga niat yang kedua. Apa niat saya yang kedua? Saya niat bersilaturahim kepada bapak-bapak dan ibu semua. Bersilaturahim itu salah satu pokok agama. Ngapain guru kita Habib Lutfi jauh-jauh datang dari Pekalongan kemari silaturahim kepada bapak ibu? Silah nyambung, rohim kasih sayang. Kalau nggak disambung, kasih sayang itu putus. Kalau nggak ada kasih sayang, nggak ada Islam. Karena dulu dikisahkan pada saat Ar-Rahim itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ar-Rahim itu bergantung di arasy. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa siapa saja yang menyambungmu, maka saya akan sambung. Dan siapa yang memutuskanmu, maka saya akan putus. Dengan silaturahim turun keberkahan dari Allah. Itu yang bikin Indonesia kuat. Karena banyaknya silaturahim di antara kita seperti ini. Jangan salah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Yang membuat Indonesia ini kaya, tadi kita simak guru kita Habib Lutfi. Apa yang beliau sampaikan kita simak. Tidak hanya sekedar kita dengar, tapi kita masukkan ke dalam hati, kita fahami dalam diri kita bahwa kekuatan kita sebagai bangsa adalah karena silaturahim, jumpa satu sama lain. Maka niat saya yang kedua bersilaturahim. Yang ketiga, saya pasang niat hadir ke tempat ini tolabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Tadi saya datang, walaupun masih di tempat sebelah saya sholat, tapi saya udah simak Habib Lutfi menyampaikan tentang bagaimana kebesaran
karunia Allah kepada kita umat manusia, kepada bangsa Indonesia, saya simak. Alhamdulillah, itu ilmu. Udah 3 niatnya. Tambah lagi ketika saya sampai di sini, saya pasang niatul i'tikaf. Alhamdulillah. 1 amal 4 niatnya. Alhamdulillah. Itulah bapak-bapak ibu yang bisa menyebabkan kita enggak kalah dari umat-umat sebelum kita. Umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek. Kalau kata Nabi, mu'tarakul manaya ma bainas sittin wa sab'in. Datangnya malaikat Israel itu, maut itu datang kepada umatku, kata Nabi SAW, itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang usianya lebih dari itu, udah alhamdulillah. Dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, jauh. Umat Nabi Nuh ratusan, bahkan ribuan tahun. Cerita-cerita di kitab tafsir tentang Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya panjang-panjang umurnya. Tapi umat Nabi Muhammad ini walaupun umurnya pendek, dia diberikan keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang membuat walaupun umurnya pendek tapi pahalanya banyak, pahalanya besar, mendapat kemuliaan, bahkan menjadi umat yang pertama kali dibangkitkan kelak dan pertama kali dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat, dengan iringan Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang menyebabkan umat Muhammad yang pendek umurnya ini mendapat kemuliaan adalah karena dalam satu amal yang baik itu Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk memasang niat sebanyak-banyaknya, dan setiap niat itu ada pahalanya. Karena itu, ini yang pertama ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dalam hal apapun kita keluar nih pagi-pagi, ya, pagi-pagi kita dengar suara azan di masjid, kita jalan pergi ke masjid. Niat yang pertama sholat subuh, tapi pasang juga niat, ya Allah, niat saya melaksanakan subuh berjamaah mencari ridhomu ya Allah. Pasang lagi niat yang kedua, ya Allah, saya subuh berjamaah ini karena meneladani Rasulmu ya Allah. Dapat tuh pahala meneladani Rasul. Ya Allah, saya niat subuh ini untuk memperkuat persatuan umat ya Allah. Karena umatmu ini kalau berjamaah semakin kuat, dapat lagi 1 pahala. Terus saja cari niat-niat yang baik. Semuanya di bawah lillahi ta'ala, tapi kita perbanyak niatnya. Nah, dengan itu bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, umur kita pendek ya, di dunia dibandingkan para nabi dan rasul dan umat-umatnya, tetapi pahalanya bisa jadi lebih banyak. Kenapa? Karena niat-niat baiknya itu juga berlipat ganda. Bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, pada ulang tahun yang ke-25 Riyadul Huda, saya di mobil tadi diceritakan oleh Kiai Iqbal Muhajir, ya, sahabat saya ini, tentang Riyadul Huda. Begitu saya duduk tadi, Kiai Asep juga menceritakan kepada saya. Hanya satu yang ada di hati saya dan terucap di lidah saya, Masya Allah, Tabarakallah. Kadang-kadang kita merasa, kok hidup kita ini lemah sekali. Dikit-dikit datang masalah, dikit-dikit datang problem. Kadang-kadang hati kita resah, pagi resah, siang resah, malam resah, bahkan sudah dapat rezeki pun masih resah. Mungkin salah satu sebabnya adalah i'timad kita alal makhluk la alal khalq. Karena kita nyandarnya, nih ada tiang nih, kita nyandarnya bertiangnya bukan kepada Al-Khaliq, tetapi kepada makhluk.
Ini yang saya ambil dari Riyadul Huda. Maka kita ucapkan selamat ya Bapak-bapak Ibu ya. Selamat alhamdulillah untuk Pondok Pesantren Riyadul Huda ini, dan kita doakan mudah-mudahan Riyadul Huda ini selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh pendiri Khadimul Ma'had, Allah lipat gandakan ganjarannya. Apa yang diteruskan oleh menantu, oleh keluarga-keluarga beliau, Allah ringankan bebannya. Allah ringankan bebannya. Alam nasroh, Allah ringankan bebannya. Dan kepada kita semua, kita dukung semua bapak-bapak ya. Kita dukung semua bapak ibu. Dukung terus Riyadul Huda ini untuk mensyiarkan apa yang dulu telah dirintis oleh ulama-ulama kita, apa yang telah ditanamkan oleh guru-guru kita. Tadi Al-Habib Maulana Habib Lutfi menyampaikan tentang Syarif Hidayatullah, yang jangankan hidupnya, meninggalnya pun bawa berkah. Makamnya diziarahi, daerah Sunan Gunung Jati, makamnya diziarahi, penduduk di sekitar makamnya dapat rezeki, orang-orang yang ada di sekitar itu mendapat berkah. Masyarakat banyak, bahkan pun yang non muslim juga dapat limpahan keberkahan. Tidak hanya ketika dia hidup, ketika wafatnya pun beliau memberikan kebaikan untuk manusia. Kenapa bapak-bapak dan ibu? Nah, tadi Al-Habib Lutfi menceritakan. Nah, ini saya ingin sedikit saja ya, menambahkan yang beliau sampaikan. Habib Lutfi, guru kita, menyebut nama-nama ulama itu untuk kita belajar jalan hidup mereka. Seperti apa para ulama pendakwah Islam dulu, guru-guru kita, wali songo, ulama-ulama kita berdakwah sehingga Islam tersebar di Indonesia tanpa ada pertumpahan darah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ada catatan sejarah. Ini sekedar renungan saja ya. Ada catatan sejarah bahwa ada dua, katakanlah imperium. Imperium itu kerajaan besar di dunia ini yang pernah berkuasa, pernah membentangkan kekuasaannya sampai ribuan kilo jauhnya dari tempat dia lahir. Dicatat oleh sejarah ada dua. Yang pertama namanya Kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol itu dulu pertama namanya Genghis Khan. Terus anak keturunannya sampai Kubilai Khan. Pada waktu kerajaan Mongol itu berkuasa, bentangan kekuasaannya itu sampai 25% lebih dari seluruh daratan di atas bumi ini. Jadi dari laut Jepang sampai laut Arktik namanya, dari laut Tengah atau laut Mediterania sampai ujung India, semua Iran, Irak, Cina, semua dia kuasai. Kerajaan Mongol luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Imperium Islam. Pada masa Abbasiyah, pada masa Fatimiyah, dulu kekuasaan dari Imperium Islam itu juga menyebar dari ujung barat sampai ujung timur. Beda tipis dengan kerajaan Mongol. Masih lebih luas kerajaan Mongol sedikit dibanding dengan kekuasaan Islam pada saat jayanya dulu. Itu yang dicatat oleh sejarah. Tapi, nah nih bapak-bapak, ibu-ibu ya, hadirin hadirat sekalian, pelajarannya nih. Kalau sekarang saya tanya, Bapak Ibu, ada nggak peninggalan kerajaan Mongol di dunia sekarang?
Ada enggak? Ada yang bisa bahasa Mongol? Ada enggak? Ada yang pernah membaca kitab-kitab berbahasa Mongol? Ada yang tahu peradaban Mongol atau bangunan yang hebat yang ditinggalkan oleh kerajaan Mongol yang luar biasa? Gak ada. Bahasanya gak ada yang tahu. Kitab-kitab yang tulisan bahasa Mongol juga gak ada. Bangunan-bangunan yang melambangkan kehebatan Genghis Khan menguasai dunia gak ada. Beda dengan Islam. Ada yang bisa bahasa Arab? Ada yang bisa bahasa Arab? Semuanya bisa. Al-Fatihah bahasa Arab. Bisa baca suratul Fatihah? Coba bayangkan, kita ini di Indonesia lebih dari 1000, bukan hanya 1000, bahkan beberapa ribu kilometer jauhnya dari Mekah, beribu-ribu kilo dari Mekah. Kita ini bukan orang Arab. Ada sebagian keturunan Arab, tapi sebagian besar di Indonesia bukan orang Arab. Ada yang Sunda, saya dari Lombok, suku saya suku Sasak. Saya orang Sasak, ya, panjenengan, sampean, Anda semua, antum itu banyak dari Sunda, ada dari Jawa, Padang, Sulawesi, Papua, Sumatera, segala macam suku bangsa. Tapi ketika kita Muslim, lidah kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Alhamdulillah. Tadi dengar qori kita Al Ustaz Salman, saya sampai kaget tadi begitu dengar beliau baca Quran. Rasanya seperti qori Abdul Basit, Abdul Somad yang di Mesir itu hidup lagi. Saking indahnya. Itu yang saya dengar bacaan beliau itu seperti yang saya dengar tahun 90-an ketika dulu saya di Kairo. Ketika kami naik bis, ya, ini ada Dr. Ahmad Khairuddin, ada Kiai Iqbal, teman-teman alumni Kairo tahu persis. Kita kalau ngaji di Al-Azhar tuh naik bis tiap hari, bapak-bapak. Pegangan tuh, gantungan di bis karena bisnya penuh. Berangkat dari tempat kos sampai ke Al-Azhar. Di dalam bis itu, semua supir bis itu selalu nyalain tipnya itu Al-Quran. Yang paling populer radio di Kairo itu namanya Izaatul Quranil Karim. Radio Al-Quran, 24 jam Al-Quran. Semua qori-qori terbaik itu kita dengar di bis. Makanya orang Mesir itu banyak yang hafal Quran karena memang Al-Quran terus yang didengar. Di bis itu dengan Al-Quran, di pasar-pasar, kios-kios nyalain Al-Quran. Nah, salah satu yang favorit di bis itu adalah Al-Maghfurlah Al-Qari wal Muqri Abdul Basit Abdul Samad. Itu yang paling populer. Selain ada Syekh Khalil Husari, ada Syekh Ismail Minshawi dan banyak, tapi Abdul Basit, wah itu nomor 1. Itu suaranya mirip tadi, gayanya itu sama Ustadz Salman. Jadi orang Sunda kalau ngaji nggak kalah dengan orang Mesir asli. Orang Sunda ngaji nggak kalah sama orang Mesir asli. Kalau tadi beliau nih suaranya diperdengarkan di Mesir, nggak ada yang nyangka orang Mesir bahwa itu tadi orang Sunda. Dipikir orang Kairo, dipikir orang Tonto, orang Dimyat, orang Arab asli. Lidahnya muzallalah nih, lidahnya orang Indonesia, umat Islam itu dilunakkan untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, bapak-bapak, ibu, ya, Mongol yang kekuasaannya seluruh dunia sekarang nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu bahasa Mongol kayak apa. Sekarang catatannya itu yang bisa berbahasa Mongol, yang menggunakan bahasa Mongol sebagai bahasanya di dunia ini cuma 7 juta orang. Penduduk Jawa Barat aja 40 juta. Cuma 7 juta orang. Padahal dulu dia menguasai dunia. Kenapa bapak-bapak ibu? Nah ini rahasianya ya, kata ulama nih.
Kenapa? Kekuasaan Mongol yang demikian hebat itu, yang demikian luar biasa dahsyatnya pasukannya, bisa menghancurkan Baghdad. Sampai sungai di Baghdad itu jadi hitam gara-gara semua kitab yang ada di perpustakaan Baitul Hikmah dilempar ke sungai. Tintanya luntur sampai air yang putih jernih menjadi hitam. Habis semua, dihancurin sama mereka. Ternyata kekuasaan Mongol yang hebat itu sekarang hanya menjadi catatan di buku sejarah saja. Tidak ada pengaruhnya bagi umat manusia. Beda dengan Islam, ketika dia menyebar sampai sekarang nilai-nilainya, bahasa Arabnya dipakai, kitab sucinya dibaca, peradabannya bisa disaksikan, masjidnya kelihatan, di Makkah Madinah terlihat, di Kairo bisa kita saksikan, di Damaskus juga kita nikmati, bahkan di Jawa Barat ini masjid-masjid sangat indah. Ini hasil dari peradaban Islam. Kenapa itu bisa terjadi? Para ulama menyampaikan sebabnya adalah dulu Mongol itu menyebar semata-mata karena kekerasan dan kekuatan. Jadi Mongol itu menyebar karena senjata, militernya, tentaranya, serbu sana, serbu sini, kalahkan ini, kalahkan itu, kuasai ini, kuasai itu. Nggak lama, punya senjata tapi nggak punya nilai. Dia punya kekuatan tapi tidak punya kearifan. Gak ada ajaran mulia yang dia bawa. Cuman bawa senjata doang. Ya udah. Begitu senjatanya hilang, begitu tenaganya lemah, hancur Mongol itu. Nah, kalau Islam, nah ini bapak-bapak ibu ya, Islam itu menyebar, utamanya adalah dengan kekuatan al-usulul akhlaqiyah. Itu kata Syekh Muhammad Arafah, guru kami di Al-Azhar dulu, bahwa Islam itu menyebar di seluruh dunia ada dua faktor utamanya. Yang pertama al-usulul akhlaqiyah, dan yang kedua sulukud du'at ilaih. Apa arti usul akhlaqiyah? Al-usul itu jamak dari aslun. Aslun artinya prinsip, nilai. Akhlaqiyah artinya etika dan akhlak. Akhlak, adab. Jadi ketika para pendakwah, para pejuang Islam itu datang, mereka datang ke negara-negara yang jauh itu tidak hanya membawa suara kuda, derap kuda, tidak hanya membawa suara gemerincing senjata, tapi yang mereka bawa nilai-nilai akhlak mulia. Sehingga ketika senjata itu sudah dimasukkan ke dalam sarungnya, ketika kuda itu sudah diikat di tempat ikatannya, nilai-nilai akhlak itulah yang terus menerus menyebar. Sampailah ke tanah Sunda ini. Pernah dengar ada pedang dari Arab yang datang ke sini? Pernah mendengar ada pasukan bersenjata yang datang bawa Islam kemari? Al-usulul akhlaqiyah. Itu yang istilahnya hard power dengan soft power. Hard power itu ya senjata. Apakah senjata nggak penting? Penting pada tempatnya. Bukan berarti dulu umat Islam nggak punya pasukan, punya. Pasukan Islam justru pasukan yang sangat hebat. Tetapi itu hanya mendukung saja, tidak menjadi pokok. Yang paling utama al-usulul akhlaqiyah. Karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, ayat-ayat tentang perang itu hanya sedikit dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang akhlak-akhlak yang mulia.
Itulah yang dibawa oleh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Wali Songo. Mereka tidak bawa pedang, mereka tidak bawa pasukan, tapi mereka membawa akhlak yang mulia. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita semua, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Riyadul Huda ini, mari kita sambung akhlak-akhlak itu. Jadi akhlak-akhlak yang kita terima dari guru-guru kita, udah pegang aja itu. Nggak usah ikut-ikut paham-paham aneh-aneh. Ya. Apa yang kita terima dari masyayikh kita, apa yang kita dapat ijazahnya dari kiai-kiai kita, apa yang kita sudah terima dari habaib-habaib kita, udah pegang udah itu. Ada yang tanya sama saya, ya, ini di Lombok. Tuan Guru katanya, ini ada penceramah mengatakan yang paling bagus itu berpegang pada Quran hadis katanya. Pokoknya harus ada hadisnya, harus ada Qurannya. Jangan hanya pendapat ulama, jangan hanya pendapat mazhab, tapi harus ada ayatnya, harus ada hadisnya. Saya bilang sama yang nanya, gini saja. Ini gambaran sederhana. Itu pohon apa tuh? Pohon apa? Mangga. Mangga ya? Mangga. Ada buahnya enggak? Ada buahnya enggak? Misalnya tuh pohon mangga. Ada buahnya. Buahnya banyak. Lalu kita lihat ada buah yang kulitnya merah. Lalu kita ambil. Wah, kulitnya merah tuh. Ini pasti manis. Lalu kita ambil. Begitu kita kupas, kita potong daging mangganya, kita makan. Ternyata pahit. Bahasa sini apa tuh? Mesem. Asam. Asam. Padahal kulitnya merah. Padahal segernya kalau mata kita, karena kita nggak ahli. Beda kalau orang yang ahli. Begitu kita akan mau menikmati, wah kayaknya mangga ini enak, tar dulu katanya, biar saya yang pilihin. Lalu orang yang ahli itu dia pilih karena dia mengerti. Dia pilih mangga yang paling pas, yang dia tahu mangganya udah matang, lalu dia kupasin, lalu kemudian dia buang bijinya tuh, lalu isi mangga itu dimasukkan ke juicer, lalu kemudian dia nyalain juicernya, dia bikin jadi jus mangga. Begitu selesai jus mangganya jadi, dia tuangkan ke gelas, dia kasih kita. Mau pilih yang mana? Pilih mangga sembarangan hanya gara-gara kulitnya merah, kita petik begitu saja, walaupun kita nggak ahli, resikonya kita dapat mangga yang asam, atau kita biarkan yang ahli milihin kita. Dia ambil yang paling bagus, dia kupas dengan cara yang terbaik, lalu dia masukkan semuanya ke dalam satu juicer, lalu dia nyalain, hasilnya satu gelas jus mangga yang pasti manis. Orang yang tidak mengerti tapi mengambil langsung dari hadis dan ayat, itu seperti orang yang melihat buah mangga dari jauh. Tapi ketika ulama kita menyampaikan pengajaran kepada kita, murid-muridku, yang ini ajaran agama seperti ini halal. Dalam mazhab Syafi'i itu seperti ini. Itu seperti seorang yang menyajikan hasil yang terbaik. Udah nggak perlu repot-repot kita milih. Udah dipilihin yang paling baik, dikupasin, dijusin, disiapin gelasnya, tinggal kita minum saja. Itulah ibarat dari ulama mengajarkan kita.
Syukur apa enggak Bapak Ibu? Syukur apa enggak? Mau metik sendiri apa dapat jus? Mau metik sendiri apa dapat jus? Mau ikut kata ulama atau orang-orang mengaku ulama? Banyak paham aneh-aneh. Karena itu saya sampaikan, tetaplah Riyadul Huda, ya. Apa yang disampaikan Habib Lutfi itu seperti jus. Coba Habib Lutfi datang kemari ngasih kita jus, masa nggak diminum? Minum apa enggak? Alhamdulillah. Ulama-ulama kita, Kiai Acep, biar beliau yang belajar. Udah beliau yang Quran hadisnya udah. Beliau yang baca kitabnya. Nanti tinggal beliau menyampaikan kepada kita inti sarinya. Itulah jalan para ulama. Itulah yang kita warisi, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, pokok-pokok ilmu yang telah diambil intisarinya oleh para ulama, itulah yang kita warisi. Sebagai nahdin nahdiyat, keluarga besar Riyadul Huda, mari kita jaga ini semua, ya. Karena dengan itulah maka cahaya Islam ini akan terus menerangi Indonesia, ya. Jadi cahaya Islam yang bersumber dari nilai-nilai Islam yang tumbuh, hidup, berkembang di tengah masyarakat, inilah yang akan menjadi benteng terkuat bagi Islam di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan pondok pesantren Riyadul Huda ini Allah Ta'ala yahfaz hazal ma'had wa yaj'aluhu ma'hadan mubarakan mahfuzan madal ayyam ma'muran bit-tullab wa talibat yataharraju fih tullab wa talibat nujaba wa najibat mujahidin mujahidat muhafizin muhafizat lidinillah walil watan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.